Terus pas jam istirahat tuh mereka sampai yang bawa kertas gitu, dikumpul-kumpul terus dilempar-lempar gitu ke gue gitu. Oh, terus motivasi gue cuma satu, ya udah, gue buktiin ke lo kalau lo salah gitu. Lo malah gue yang akan banggain Napodi gitu. Gue the one and only Indonesian delegate yang menang. Pada waktu itu 16 orang yang berangkat. Istilahnya Olimpiade 16 orang berangkat, gue doang yang menang, yang bawa medali. Dan kita udah empower lebih dari 200.000 pemuda dari 37 negara. Bekerja sama lebih dari 270 institusi, seperti kayak Kemendikbud, UN, UNODC, dan lain sebagainya. Bukan sekolahnya yang nggak penting, tapi lu-nya yang harus cari lebih dari sekolah. Halo semuanya, welcome back to Depan Layar Podcast. Halo semuanya, kembali lagi di Depan Layar Podcast. Apa kabar kalian semua hari ini? Gue doain semoga kalian semua baik-baik aja. Gue doain semoga kerjaan kalian beres semua. Dan thank you buat kalian semua yang udah dengerin podcast gue hari ini dan yang udah dengerin podcast gue yang sebelumnya. Kalau misalkan lo mau dengerin podcast gue yang lainnya, lo bisa dengerin lewat YouTube, Spotify, Anchor, dan Apple Podcast. Dan gue juga thank you buat kalian semua yang udah ngirim gue DM, udah ngirim gue email, udah nge-komen di YouTube gue. Dan kalau misalkan lu mau support podcast gue, lu bisa donasi lewat Saweria yang udah gue kasih di link YouTube deskripsi di bawah. Dan hari ini adalah episode yang spesial, di mana gue hari ini gak bakal ngomong sendiri. Dan kalau misalkan lu lihat, kayak biasanya podcast gue kan biasanya kita gue ngobrol cuman pakai suara doang, lu cuma ngelihat gue suara doang tanpa ada video sama sekali. Dan jarang-jarang gue bikin nih kayak gue pakai video nih hari ini, karena di hari ini tuh gue pengen ngomongin satu topik yang sebenarnya topiknya ini tuh gue sempet nyinggung juga di beberapa episode ke belakang. Cuman sayangnya gue itu nggak ngejelasin secara rinci apa sih yang sebenarnya tuh gue coba buat jelasin secara detailnya gitu. Nah, cuman sekarang tuh gue pengen nyeritain secara detail. Tapi sebelum kita kenalan sama orang yang bakal gue ajak ngobrol hari ini, gue pengen ngajak ngobrol dulu ke kalian semua. Dimana yang namanya di bullying itu, seperti yang lu lihat di judul podcast hari ini gitu ya. Bullying itu kalau misalkan lu lihat ya, kalau misalkan lu denger, lu perhatiin gitu. Yang namanya bullying itu kan kata yang sering lu denger dari zaman lu sekolah sampai mungkin sekarang lu udah kerja gitu kan. Kalau misalkan lu lihat di sekolah-sekolah zaman-zaman dulu, ada poster, ada flyer, ada mungkin guru lu ngomongin tentang bullying, kayak misalkan say no to bullying, atau jangan pernah bully teman-teman lu atau segala macam gitu. Dan itu tuh kata yang mungkin lu semua tuh bakal ngerasa kayak bosen gitu. Kayak kenapa sih lu harus ngomongin bullying terus gitu. Karena jadinya jatuhnya ujung-ujungnya di sisi lain, kalau misalkan lu lihat kata bullying itu sendiri, bullying itu jadi semacam kita tuh kayak ngambil kata itu tuh cuman sebagai take it for granted aja gitu. Jadi cuman sebagai kata yang ya udah gitu, bullying aja gitu, nggak ada maknanya sama sekali, karena jatuhnya kayak cuman jadi tugas sekolah atau mungkin cuman tugas poster mungkin atau segala macam gitu. Jadi kita tuh nggak tahu sebenarnya apa yang pesan yang pengen disampaikan sama orang-orang mengenai stop bullying gitu. Karena kenyataannya, gue cerita dikit dulu, yang namanya bullying itu di fakta lapangannya itu beda banget sama apa yang disuapin sama sekolah waktu dulu lu masih di sekolah gitu tentang bullying gitu. Gue ngambil satu data dari datanya KPAI ya, kalau misalkan kalian tahu gitu ya. KPAI itu ngomong kalau misalkan di tahun 2011 sampai 2019 itu ada sekitar 37.000 something lah, 37.000 sekian laporan bullying kepada mereka gitu. Dan di mana 2.400-nya itu terjadi di dunia pendidikan. Jadi kalau misalkan lu denger lagi fakta tentang itu, lu bisa tahu kalau misalkan 2.400 itu cuma ada di pendidikan, tapi mungkin di luar sana tuh masih ada lagi gitu. Yang dimana mungkin lu bisa ngambil inti atau fakta di mana bullying itu nggak cuma terjadi di ranah sekolah aja. Jadi bullying itu bisa sampai ke ranah sosial biasa juga, kayak misalkan di pekerjaan atau di tempat lain gitu. Dan 41% menurut KPAI, murid Indonesia itu pernah merasa dibully. Gue ada satu cerita yang mungkin lu udah pernah denger juga dari Twitter ini, di mana waktu itu tuh sempat ada hashtag Rest in Peace Nadila, kalau misalkan lu pernah ingat. Jadi si hashtagnya itu ngomongin tentang salah satu murid umur 14 tahun di salah satu sekolah gitu ya, namanya Nadila gitu.
Dan itu tuh kejadian tahun lalu, di mana dia tuh dibully secara verbal sebelumnya. Gara-gara dia tuh punya keunikan khusus, di mana dia tuh suka banget ngegambar, dan itu tuh beda banget sama teman-temannya yang di sekolah gitu. Dan besoknya tuh, kalau seingat gue ya, kronologinya besoknya tuh dia tuh sakit di sekolah, dan ketika sakit di sekolah itu dia tuh masuk ke UKS, dan ketika dia di UKS, si gurunya itu somehow dia kayak nyita barang-barangnya si Nadila tanpa sepengetahuan si Nadilanya. Dan si temen-temennya itu nggak ada yang mau ngasih tahu ke si Nadila gitu, dan si Nadila tuh takut untuk pulang ke rumah karena dia tuh takut dimarahin mungkin sama orang tuanya gara-gara apa alat gambar disita atau apa gitu, gue nggak tahu. Tapi intinya dia takut ke rumah, dan akhirnya dia saking kesalnya sama temen-temennya, sama hidupnya gitu ya, dia ngomong ke temen-temennya, kalian tuh kan nggak suka sama gue kan, ya habis itu gue pengen nyudahin hidup gue aja di sini gitu. Dan teman-temannya itu nertawain dia, dan teman-temannya itu bilang kayak, lo kalau berani sok aja gitu, dan kalau misalkan lo nggak berani, kita bakal main fisik sama lo. Dan akhirnya pada saat itu juga Nadila itu mengakhiri hidupnya dari lantai 3 sekolah. Dan itu tuh ada salah satu contoh di mana bullying itu kadang si anak yang korbannya itu, dia itu nggak berani ngungkapin, nggak berani ngasih tahu ke orang tuanya kalau misalkan dia tuh dapet kekerasan verbal dari teman-temannya di sekolah gitu. Dan di hari ini jujur gue nggak pernah ngerasa dibully sampai ya mungkin sampai fisik atau verbal, gue jarang banget di sekolah. Tapi hari ini gue bakal ngobrol sama seseorang yang katanya sih dia pernah merasa dibully waktu zaman sekolah. Tapi menariknya adalah orang yang bakal gue ajak ngobrol hari ini tuh, dia tuh bisa memutarbalikkan situasi di mana yang dulunya tuh mungkin situasi itu tidak berpihak ke dia, tapi dia tuh bisa memutarbalikkan supaya situasi tersebut tuh jadi penyemangat dia supaya supaya bisa memutarbalikkan nasib hidupnya gitu. Yang mungkin dulu dia dibully, tapi sekarang nasib tuh udah mulai berpihak kepada dia gitu. Jadi di hari ini, itulah kenapa di podcast hari ini gue tuh pengen ngobrol langsung sama seorang yang pernah merasa dibully secara langsung, karena gue belum pernah sama sekali gitu ya. Dan kebetulan gue juga pengen tahu apa sih yang bisa membuat si kejadian tersebut jadi penyemangat dia di masa depan, di masa sekarang khususnya gitu ya. Oke, kita langsung masuk aja ke isinya, ke isi konten podcast hari ini. Dan gue mau ngenalin kalian sama Kak Fikri, di mana dia adalah seorang founder dari Global Millennial Group. Halo Kak Fikri. Halo Kak Jos, halo semua. Nah, hari ini adalah seorang yang gue tuh sebenarnya kayak jujur aja, sebelum saya ngajak ngobrol di sini gitu ya, sempat nge-stalking dulu Instagram. Sempat ngeliat dulu sebenarnya. Waktu itu tuh ngeliat banyak postingan-postingan yang kakak tuh ceritain gitu kan tentang masa-masa kakak zaman dulu gitu. Bahkan sampai waktu kakak tuh bikin GMG ini gitu. Nah, cuman sebelum kita masuk agak jauh gitu ya, coba boleh dong dikenalin dulu kakak tuh lahir di mana, atau sekarang tuh kesibukannya apa gitu. Ya, oke. Thank you, Jos. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama aku Muflih Dwi Fikri, tapi biasa panggil Fikri. Kebetulan jadi founder dan CEO salah satu startup, international startup di Solo sebenarnya. Is local startup but go international, namanya Global Millennial Group. Kita biasa sebut GMG. Fokusnya startupnya itu di bidang education, informal education, dan juga self-development platform. Jadi kita banyak nyediain berbagai macam platform gitu, kayak MUN, simulasi sidang BBB, speech competition, public speaking, school, entrepreneur school, dan lain sebagainya. Dan kita udah empower lebih dari 200.000 pemuda dari 37 negara. Bekerja sama lebih dari 270 institusi seperti kayak Kemendikbud, UN, UNODC, dan lain sebagainya. Gitu sih kurang lebihnya kesibukannya saat ini. Wow. Berarti ini adalah perusahaan atau startup yang Kak Fikri tuh bikin sendiri gitu, atau bareng sama teman gitu? Yes. Aku bikin awalnya tuh berenam sama teman-teman aku gitu. So, tapi emang inisiatornya aku, jadi pada waktu itu aku ngajakin teman-temanku kita bikin startup ini GMG. Wow. Gitu. Nice. Keren. Dan kemarin tuh kan sempat lihat juga Instagramnya GMG gitu kan, dan itu tuh kalau nggak salah udah sempet berpartner atau diakui sama United Nations ya kalau nggak salah.
Iya, betul. Jadi kita kirim email ke mereka bahwa kita bilang kita ada begini, mekanismenya begini dan segala macamnya. Terus ya intinya mereka kasih support lah, terus sekretaris jenderalnya atau setara presidennya, dia itu kirim video ke kita buat kasih semangat nih ke para peserta kita gitu. Kurang lebih gitulah. Wow. Berarti secara nggak langsung tuh si membernya tuh nggak cuma dari Indonesia dong, ya nggak sih? Yes, betul. Kita biasanya per acara, per event kita tuh sekitar 10-15an negara. Tapi kalau total dari awal 37-38 negara lah kita. Wow. Awalnya. Ya masih sedikit lah, negara kan ada 200, baru 38, baru dikit. Masalahnya satu negara aja sebenarnya susah loh. Gimana sampai segitu? Oke. Cuman sebelum kita ngobrol lebih lanjut tentang GMG gitu ya, gue penasaran sih Kak tentang awal karir dari permulaan si GMG ini. Mungkin bisa diceritain karena kan kemarin juga sempat lihat di Instagramnya masa-masa dulu pernah mendapatkan perlakuan buruk dari temen lah zaman sekolah gitu. Boleh nggak sekarang kita membedah dulu zaman sekolahnya Kakak tuh gimana sih gitu? Ya, kayak kalau spesifik ke bullyingnya, sebenarnya tuh kerasa banget tuh SMA. Oke. Nah, jadi kan aku tinggal di Jawa nih, tinggal di kota Solo nih, kotanya Pak Jokowi ya. Yeah. Dan yang kata orang tuh halus banget gitu kan ya. Nah, kebetulan mamaku tuh orang Kalimantan. Oke. Gitu. Nah, didikannya agak beda lah jadinya. Gitu. Sedangkan papa emang orang Jawa, cuman jarang di rumah lah. Jadi jarang mendapatkan didikannya Jawa dari papa tuh jarang lah. Nah, tapi didikan dari mama. Mama itu didikannya kalau pukul balas pukul, kalau dikatain balas katain, kalau nggak suka bilang nggak suka, kalau suka bilang suka, gitu-gitu lah. Tipenya keras. Ternyata itu nggak cocok sama orang Jawa. Intinya kan lebih begitu. Nah, masa SD, SMP mungkin karena masih kecil jadi nggak terlalu berasa ya, nggak kerasa impactnya ke aku gitu. SMA mungkin mulai masa puber jadi mulai kerasa tuh kan aku seperti biasa kayak gue nggak suka, gue bilang nggak suka gitu. Gue gabung ke OSIS, kakak kelas gue acara telat gitu, padahal panitia gitu. Ya udah gue katain kok telat sih gitu, orang acaranya jam segini gitu, gimana mau bener acaranya gitu kan. Tapi kan I'm in the right point kan, gue di posisi yang benar gitu. Cuman ternyata itu tidak diterima oleh orang-orang Jawa in that time gitu. Nggak tahu kalau sekarang ya, harusnya sih masih sih ya, karena itu kayak culture gitu. Gitu. Akhirnya itu nyebabin orang-orang tuh banyak yang nggak suka sama gue. Khususnya biasanya tuh yang kelakuannya kayak gitu kan ya, yang anak-anak hits, anak-anak yang tau lah ya, anak-anak SMA yang begitu gitu kan ya, yang garda terdepan yang gitu gitulah. Nah. Akhirnya kan gue maju tuh ketua OSIS, orasi ketua OSIS. Nah itu mulai titiknya. Jadi dari kelas 10 tuh sebenarnya udah mulai kerasa, udah kayak mulai kalau gue lewat kantin kayak ini nih si Fikri nih, ini nih orangnya gitu, udah mulai kayak gitu. Nah waktu kelas 11 tuh parah-parahnya. Jadi gue naik ke podium, orasi ketua OSIS, dan ada reaksinya ternyata nggak gue sangka. Jadi sekitar 60-70%, terutama anak-anak IPS ya. Gue anak IPA by the way. Ini nggak mengeneralisir anak IPS ya, tapi pada case gue itu anak-anak IPS gitu loh. Oke. Ya, ini anak IPS tempat gue, zaman gue ya. Mungkin tempat kalian beda, mungkin lebih manusiawi atau apa gue juga nggak tahu. Cuman case gue, anak-anak IPS-nya itu agak berandal dalam tanda kutip. Terus mereka kayak mengatakan, udah turun lo gitu kan. Terus kayak terus orasinya ada kan beberapa kali tuh orasinya, ada yang pas upacara, ada yang pas jam istirahat. Terus pas jam istirahat tuh mereka sampai yang bawa kertas itu dikumpul-kumpul terus dilempar-lempar gitu ke gua gitu. Astaga. Itu secara langsung itu? Secara langsung. Oke. Dan menariknya guru-guru di tempat gue tuh ya udah ngeliatin aja. Nggak ada yang kayak berusaha memberhentikan atau melihat itu sebagai perlakuan buruk. Ya udah kayak ngeliatin aja gitu, kayak ikut menikmati ya dalam tanda kutip. Oke. Yang bela-belain gue teman-teman gue, tapi of course ya kalah jumlah, kalah power dan lain sebagainya. Benar. Nggak ngaruh. Tuh gue kira waktu orasi ketua OSIS saja, ternyata tuh berlanjut terus gitu. Jadi setiap gue kayak lewat, jadi dari kelas gue pada waktu itu gue ke kantin tuh kayak harus lewat suatu lorong gitu, yang mana anak satu kelasnya tuh banyak yang nggak suka sama gue. Oke. Terus akhirnya kalau lewat itu
kalau orang Jawa bilang, weh apa weh delok-delok gitu. Kalau bahasa Indonesia ini apa kamu lihat-lihat gitu kan. Gitu-gitu loh. Padahal gue cuma lewat doang gitu. Gimana masa gue lewat suruh makam kan nggak mungkin kan. Iya. Ya gitu-gitu lah. Terus dijegal-jegalin segala macem. Terus habis itu belum lagi kalau acara OSIS, kalau misalnya gue jadi ketua panitia pensi misalnya gitu-gitu kan. Terus itu kayak biasalah ada pembukaan. Itu coba yang ya gitu-gitu lah. Terus pas zaman gue, OSISnya tuh prestasinya cukup naik. Dan pokoknya semua macam prestasi mereka itu tutup mata kalau gue ikut peran di sana. Tapi setiap kesalahan sekecil apapun mereka pasti nyalahin gue gitu. Misalnya sesimpel tarik tambang gitu kan ya, lomba tarik tambang waktu kelas meeting. Terus bedaknya biasanya kan ada tepung buat di tangan biar nggak rusak-rusak. Biar tangannya nggak luka-luka, agak telat dikit gitu. Terus habis itu pada marah-marah ke gue, pada rap bener ki OSISnya gitu, kalahin gue gitu. Oh ini nggak bener nih OSISnya gitu. Padahal kan ya it's a teamwork gitu, dan ini bukan salah gue banget juga. Ya it's a teamwork tapi semuanya nyalahin ke gue. Nah in that time tuh kayak berat banget masa gue. Bahkan yang gue kira teman-teman sekelas gue pendukung gue semua, waktu pemilihan ketua OSIS mereka itu ngebercandain gitu. Mungkin mereka nggak maksud ya, cuman bagi gue tuh paling menyakitkan hati. Ini teman-teman sekelas gue sebagian yang cowok-cowok itu yang biasa gue ngobrol bareng sama mereka, futsal bareng, ternyata mereka juga nggak support gue gitu. Ketika pemilihan mereka tuh sengaja nempelin foto teman gue, terus habis itu dicoblos. Akhirnya suaranya nggak sah dong. Dan itu mereka melakukan itu secara terang-terangan, secara bangga gitu. Gue ngelihatnya kayak, oh, they're also not support me gitu. Mereka juga nggak dukung aku gitu. Kayak lingkaran kecil gue doang yang dukung. Nah di situ tuh sih gue kayak, gila gitu. Nah di situ gue tuh kayak udah pengen mundur dari OSIS dulu awal, terus pengen pindah sekolah. Bahkan Jos, gue tuh buat ke kantin sekolah pas jam istirahat, gue tuh nggak mau gitu. Saking gue malesnya ketemu sama orang-orang itu. Gue males ketemu sama orang-orang di sekolah gue. Jadi gue tuh keluar kelasnya, karena gue OSIS, gue tuh bisa bikin surat ini gitu loh, surat izin gitu. Ngomongnya gue OSIS, padahal gue ke kantin gitu. Gue sengaja ke kantin waktu jam pelajaran gitu, supaya sepi, supaya nggak ketemu orang-orang. Kalau pas jam istirahat tuh gue kayak males banget. Terus sekolah gitu kan ya. Kalau yang lain tuh bolos karena pengen bolos gitu. Kalau gue nggak, gue tuh kadang bolos tuh karena gue males ketemu sama orang-orang gitu. Bukan karena gue nggak mau belajar. Gue tuh pengen belajar gitu. Akhirnya gue belajarnya lebih banyak di luar gitu. Itu yang gue alami tuh pas masa SMA. Nah, itu berlanjut terus. Cuman gue bertahan sampai akhir. Sebenarnya hal yang membuat gue bertahan, jadi gue tuh tetap punya support system yang kecil banget yang ngedukung gue banget. Itu cuma sekitar 4 sampai 5 orangan doang. Mereka tuh bilang gini ke gue. Waktu gue ceritakan gini, gue kayaknya mau mundur deh dari OSIS. Gue ceritanya gitu tuh loh. Terus mereka bilang gini ke gue, Fik, lu nggak boleh mundur. Lu nggak boleh keluar dari OSIS. Kalau lu keluar, lu mundur, lu kalah. Lu tuh harus menang sama mereka. Buktiin lu bisa sampai selesai. Lakuin terbaik, lu tuh bisa punya prestasi. Supaya mereka malu pas lihat lu. Nah itu tuh yang selalu tertanam di otak gue. Itu gue diomongin sekali doang. Cuman gue tuh kayak tertanam banget. Bahkan sampai gue lulus kuliah gitu. Jadi gue SMA, cerita gue SMA lulus. Gue masuk kuliah, gue tuh udah belajar mati-matian supaya gue bisa masuk universitas terbaik. Terus habis itu waktu kuliah gue cukup ambisius dalam tanda kutip. Cukup ambisius, gue ikut konferensi, ikut summit, ikut macam-macam, ikut acara keluar negeri segala macam. Misi gue cuma satu sebenarnya. Gue itu cuma pengen nanti kalau reunian atau kalau nggak sengaja ketemu mereka, mereka malu ngeliat gue gitu, malu dalam tanda kutip gitu kayak, ini anak yang dulu gue bully gitu, ini anak yang dulu gue remehin. Sekarang jadi kayak gitu. Itu tuh niatan gue dan cukup berhasil sampai sekarang. Gitu. Walaupun ya kalau dibilang ini banget enggak lah, masih biasa lah, masih banyak yang lebih sukses. Gitu. Tapi at least kalau kita ngomongin dari sisi teman-teman kakak yang dulu, mungkin bisa dibilang kakak sekarang bisa lebih maju dari mereka dong. Aduh nggak mau bilang itu sih karena maju atau enggaknya itu tergantung perspektif masing-masing ya. Oke. Cuman balik lagi dikit ke zaman-zaman SMA tadi. Kakak kan bilang tadi gak mau mundur dari OSIS. Tapi bukannya yang namanya OSIS itu kan harus ada yang milih dong. Nah itu gimana caranya kok bisa kepilih gitu? At the same time tapi banyak orang yang gak suka sama kakak gitu.
Oke, aduh, saya ceritanya miss itu. Jadi aku nggak kepilih jadi ketuanya, jadi aku jadi wakilnya. Oh, oke. Nah, cuman di sebenarnya wakil ketua OSIS itu kerjanya lebih banyak daripada ketua OSIS, karena wakil ketua OSIS itu biasanya di ketua panitia apa, kalau pensi ada ketua panitia apa, terus kalau ada acara apa jadi ketua panitia, gitu-gitu kerjaannya. Jadi kerjaannya jadi lebih banyak sebenarnya. Oh gitu. Oke. Tapi dari orang-orang sekitarnya, dari orang-orang yang nggak suka sama kakak zaman dulu gitu ya, gimana ya maksudnya, kayak mereka kan seakan-akan kayak dipimpin sama seseorang yang mereka nggak suka gitu. Iya nggak sih? Cuman yang gue agak penasaran gitu ya, ada nggak sih satu perlakuan dari mereka tuh yang bener-bener sampai ngerasa kayak wah kayaknya gak cocok nih gue jadi OSIS gitu. Kayak ini tuh udah keterlaluan banget sampai sampai gue tuh ngerasa kayak seharusnya gue nggak jadi OSIS aja deh gitu. Dan itu terjadi banget. Makanya kan gue bilang kan, gue tuh udah pengen mundur dari OSIS itu nggak sekali 2 kali sebenarnya, beberapa kali gitu. Cuman gue diomongin gitu sama temen gue, jangan keluar lu kalah gitu. Jadi gue harus buktiin gue menang gitu. Nah terus cara gue sebenarnya, walaupun gue OSIS, gue tuh berusaha menghindari interaksi dengan orang-orang yang nggak suka sama gue gitu. Jadi dengan kalau misalnya harus sosialisasi apa gitu kan ya, gitu. Ya udah gue tahu nih kelas-kelas ini tuh pada nggak suka sama gue, atau tipe orangnya toksik gitu kan ya sama gue. Udah gue suruh teman gue yang masuk atau apa, gue delegasiin gitu. Jadi gue tetap berusaha menghindari gesekan-gesekannya itu gitu. Karena ya gue malas aja bersinggungan gitu. Oh gitu. Oke. Oke, itu kan dari sisi bullying dari si orang-orang yang nggak suka sama kakak dong. Nah, cuman sekarang saya juga penasaran nih. Gimana caranya? Gini loh, karena kan yang namanya orang dibully itu kan biasanya bakal tertekan banget, entah itu mentalnya atau apapun itu. Dan gimana caranya? Pernah nggak sih kayak saking udah keselnya gitu ya, pengen cerita ke orang, pernah nggak sih kayak pengen cerita ke orang tapi kayak nggak bisa gitu, atau selalu ceritain ke orang? Enggak juga kalau selalu cerita kan. Jadi kayak aku tadi cerita, aku punya teman yang deket-deket banget. Aku selalu ceritanya ke mereka doang gitu. Jangan aku cerita ke yang lain-lain. Bahkan fun fact-nya, ini sebenarnya cerita ini udah aku ceritain berkali-kali di mana-mana ya, webinar, beberapa podcast gue juga udah cerita. Cuman orang tua gue sampai sekarang nggak tahu. Walaupun tahu, gue yakin tahunya nggak dari mulut gue langsung. Dalam artian ada third parties yang mungkin mereka dengerin podcast atau dengerin webinar gue live IG secara nggak sengaja. Tapi gue nggak pernah cerita secara langsung. Kenapa? Karena ya gue nggak mau bikin mereka sedih aja. Satu, kedua, gue ketika pulang sekolah walaupun gue sedih, gue itu ya berusaha, wah gue happy aja gitu, senyum aja, tanyain gimana deh sekolah, iya nggak apa-apa mah, bagus aja tadi habis ini gitu sih. Karena nggak tahu sih, kalau gue nggak siap aja gitu, nggak tahu kenapa ya, gue nggak bisa literally jelasin ya, tapi tahu gue nggak siap aja cerita ke mereka gitu. Gitu. Oke. Jadi singkat cerita, gue juga kemarin sempat lihat di Instagram kakak gitu ya. Kakak bilang kalau misalkan apa tuh, kayak sebuah pernyataan, kayak ada kan orang yang ngomong kayak masa-masa SMA adalah masa paling indah gitu. Yes, dan betul. Menurut kakak itu tidak berlaku gitu atau gimana? Tidak ya, karena kan kalau orang, bentar, minum dulu lagi. Oke. Nah, kalau orang bilang kan SMA masa terindah, pengen pulang gitu kan ya, main sama teman-teman, terus bercanda di sekolah, asik. Bagi saya tidak berlaku, tidak pusing saya, karena yaitu masa SMA tuh bagi aku masa tekanan paling tertekan. Kalau suruh ngulang sih SMP gue nalahan. Kenapa? Karena SMP tuh gue udah bisa main-main, gak mikir apa-apa, terus uang jajan ya cukup gitu kan. SMA tuh aduh tekanan banget lah, kesana tekanan, di kelas tekanan, di mana-mana tekanan gitu. SMA tuh 3 tahun ya. Kalau orang bilang tuh aduh kayaknya kan baru kemarin masuk SMA, bagi aku tidak, rasanya udah 10 tahun saya di sana. Tidak, capek sekali waktu SMA itu. Karena tekanannya itu nggak dari teman-teman doang, guru-guru tuh juga banyak yang nggak suka. Aku nggak tahu kenapa ya, aku juga pusing ya. Jadi ini cerita juga. Jadi salah satu, jadi kan kalau di sekolahku tradisinya nyalon ketua OSIS
Terus calonnya biasanya dari kakak-kakak kelas atau dari yang senior gitu nyalonin siapa nih adiknya yang cocok gitu kan. Nah seniorku nih ngajuin lah namaku gitu kan. Oh nih Fikri nih Pak gitu kan. Awalnya tuh nggak mau gitu, nggak mau nyalonin. Alasannya adalah kayaknya nih Fikri nggak cocok gitu. Fikri nggak cocok, nggak ada wibawanya, terus kayaknya nggak bisa jadi uswatun hasanah. Kalau nggak tahu uswatun hasanah itu kan gue SMA Islam ya. Jadi itu apa sih kayak suri tauladan gitu loh, tau kan ya Joshua suri tauladan kayak jadi orang yang bisa dicontoh gitu loh. Oke. Panutan kayak jadi panutan gitu loh ya, jadi kayak panutan. Nah bagi guru gua ketua OSIS harus tipe yang kayak gitu dan dia nggak ngeliat itu di gua gitu. I see. Cuman akhirnya tetap dicalonin karena tidak ada yang lebih baik gitu in that time. Terus akhirnya ya udahlah gitu. Iya. Ya kayak mau nggak mau gitu lah ya. Iya kurang lebih begitu. Lebih tepatnya tetap yang terbaik gitu, asik. Iya tapi ya kurang lebih gitu. Oke. Berarti tadi kan bilang sempet nyinggungan kalau misalkan masa SMA itu nggak, kalau misalkan tadi bilang mau balik tuh mending ke SMP kan katanya. Berarti permulaan bullying itu cuma di SMA doang dong permulaannya. Mungkin SMP udah ya, cuman SMP tuh yang bagi gue nggak kerasa ya, kecil-kecil ya, bercandaan kecil doang. Item, pendek gitu-gitu aja. Oh gitu. Dan ya, cuman ya anak that lah kayak ya udah itu cuma bercanda doang. Nah kalau SMA tuh yang bener-bener kerasa banget. Mereka yang nggak bercanda gitu loh ininya. Kayak serius gitu ya. Serius ininya gitu. Oke. Memang apa ya, zaman-zaman SMA itu kan zaman-zaman dimana anak itu kan biasanya udah lumayan agak dewasa dan mereka tuh udah mulai berani gitu kan, ya nggak sih? Udah mulai berani buat mungkin verbal atau mungkin fisik juga mungkin udah mulai berani gitu. Nah, berarti selama 3 tahun itu terasa seperti 10 tahun gitu ya. Dan 30 mungkin lah. Capek Pak. Tiap harinya tuh capek banget aku di sekolah itu. Apalagi kalau pas ada acara OSIS. Yang entah pensi, entah ngurusin buku kenangan, udah itu capek banget rasanya. Bukan capek fisik ngerjainnya doang, tapi capek mental ketemu mereka-merekanya itu yang ya begitulah. Berarti gini dong, berarti zaman OSIS itu kan kalau misalkan yang namanya bikin acara itu kan berarti harus komunikasi satu sama lain dong. Berarti itu mau nggak mau dong ya nggak sih sama orang yang nggak suka. Nggak mau, itu capek banget gitu. Dan ya udah gitu, aku tipe yang ngalah gitu loh, kayak ya udah gitu, ya udah ya maaf ya gitu. Aku yang ngalah aja terus kayak nggak mau cari ribut gitu. I see. Oke, terakhir kita ngomongin tentang SMA-nya, berarti sekarang udah apa ya? Masih sering nggak kayak maksudnya ngobrol sama teman-teman lama dari SMA gitu? Paling nggak beberapa gitu ya? Kalau yang ini nggak pernah. Kalau yang sama orang-orang yang ngebully gue dalam tanda kutip tuh nggak pernah. Cuman kalau yang sama teman-teman gue masih sering banget kontak-kontakan. Itu masih ya. Nah, cuman sebenarnya Jos ada satu yang mau ceritain. Gua tuh belum lama ini nge-DM orang yang gua rasa tuh jadi dalam tanda kutip biang keroknya. Jadi sebenarnya gua tuh kan nggak pernah reunian apa segala macam kan. Terus gue malah akhirnya deket tuh sama beberapa orang yang dulu ikut-ikutan. Gue tanyain, lo tuh dulu nggak suka ke gue, kenapa sih gitu? Kenapa kok lo ikut-ikutin nyokakin gue, ngebully gitu? Jawabannya tuh cuma satu, gue ikut-ikutan si Anu nih, si A. Gue ikut-ikutan, gue nggak tahu, sumpah gue nggak tahu, gue ikut-ikutan aja gitu. Seru aja gitu. Itu yang mereka bilang gitu, kayak oke gitu. Tapi oke lah, gue terima. Nah, terus nama si A ini tuh disebut terus gitu, beberapa kali disebut. Yang gue rasa emang ini tuh biang keroknya, dan gue tuh kerasa banget karena pas zaman gue tuh sampai yang dulu bikin seniat itu sampai bikin status BBM gitu ya. Zaman gue masih status BBM gitu kan ya. Jadi kayak status BBM si ini yang ini ya gitu-gitulah. Iya. Oke, itu niat banget. Itu dia gue DM gitu. Dan itu tuh kakak kelas gue 2 angkatan di atas gue sebenarnya. Berarti yang ngebully itu nggak cuma 1 angkatan dong? Yes, betul. 3 angkatan ngebully gue, 5 berarti, karena 2 di atas gue, 1 di atas gue, sama 2 di bawah gue itu ikut-ikutan semua. Jadi itu kayak spreadheadness-nya tuh dari angkatan ke angkatan gitu loh. Jadi selama gue di sana tuh disebarin terus. Gitu. Tapi yang anehnya tuh gini loh, kenapa kok bisa? Maksudnya gini, oke lah kalau misalnya kita ngomong sifat
sifat kan mungkin semua orang beda-beda dong. Tapi Yes. masalahnya kenapa kok bisa sampai 5 angkatan gitu? Jawabannya gue nggak tahu. Itu jawaban yang mau gue cari tahu. Oh, Makanya gitu. gue tuh nge-DM dia kan. Si A inilah yang gue anggap yang kekoknya nih. Karena itu kan soal itu saya anak futsal ya, anak futsal itu. Nah di sekolah gue anak futsal tuh kayak anak yang paling hits gitu. Kayak rajanya sekolah lah. Iya. Jadi, nah dia tuh kayak rajanya si anak futsal itu loh. Jadi apa yang dia omongin itu semua ngikut gitu. Oh gitu. Nah, dan mereka kan cukup kuat tuh, maksudnya udah alumni pun masih ikut tuh, sering ikut latihan, ikut ini, itu sakingnya nyebar aja gitu. Ya kan, itu makanya gue tuh mau ajakin dia ketemuan nih. Ini kalau dia dengerin nih ya, karena gue ajakin ketemuan susah banget. Gue ajakin ketemuan gitu, oh mau nggak ketemu nih ngobrol bareng gitu. Gue nggak ada niatan apa-apa, gue itu cuma pengen tahu apa sih perspektifnya mereka dulu. Karena kan yang gue bilang bagi gue, oh mungkin sifat gue yang belak-belakan, itu kan masih asumsi gue nih, bisa aja gue salah. Mungkin mereka punya perspektif lain yang gue pengen denger juga gitu. Toh kalau emang gue salah, gue akan introspeksi diri gitu kan. Nah itu susah banget gue ajakin ketemu, kayak bisa nggak ketemu, oh iya gue kabarin ya gitu. Gue chat lagi kayak, oh hari ini bisa nggak sore gitu. Oh iya ntar gue kabarin, nggak pernah dikabarin gitu. Kayak ya sudahlah gitu. Berarti gue anggap bahwa Anda tidak mau bertemu dengan saya gitu. Padahal posisinya tinggian Anda dong, tuaan Anda, ya kan. Terus Anda dulu ngebully saya lebih berani daripada saya. Benar. Kenapa sekarang diajakin ketemu nggak berani? Padahal masih satu kota, gitu. Kalau beda kota oke lah, bisa alasan COVID, alasan apa? Tapi satu kota, gue. Dan ini Solo gitu, bukan Jakarta, kota kecil. Iya. I see. Oke. Tapi zaman SMA itu waktu jadi OSIS itu, ada nggak sih semacam prestasi yang bener-bener paling kakak banggain gitu? Waktu masih OSIS, pensi. Nah, kenapa pensi bangga? Jadi ceritanya dulu sekolah gue tuh pas zaman gue 6-7 tahun yang lalu ngundang Viera. Nah ini pasti kalau yang anak Solo ini langsung tahu nih sekolah gue apa, karena sekolah gue tuh swasta yang cukup mahal dan terkenal gitu, suka ngundang artis-artis gede, ngundang Viera. Terus singkat cerita, pada waktu itu tuh banyak hal yang nggak diinginin gitu, kayak banyak yang pingsan gitu-gitulah. Akhirnya sama sekolah ini nggak dibolehin nih pensi gitu. Vakum 6 tahun 7 tahun, pas tahun gue itu baru ada pensi lagi. Jadi pertama kali itu gue habis lobby segala macem. Terus kita mulai dari band indie gitu. Terus barulah tahun depannya ngundang Raisa. Akhirnya sekarang tiap tahun ini, tapi ini karena COVID ya. Tapi sebelum COVID tuh setiap tahun selalu ngundang artis-artis gede gitu. Dan itu bagi gue prestasi, karena gue ngasih landmark baru, stepstone baru. Terus habis itu budaya OSIS itu keganti banget di tempat gue. Jadi dulu tuh gue kan udah capek ya dengan senioritas, dengan perbulian gitu. Jadi dulu sebelum gue jadi senior masih kelas 1 itu yang suka banget OSIS tuh masih getak-getak, masih yang ayo mana teman-teman kalian gitu lah. Iya. Nah, terus di zaman gue udahlah nggak perlu, gue tuh udah capek gitu. Di luar tuh udah kayak gitu. Masa di dalam masih kayak gini. Udahlah kita santai aja kayak teman. Dan ternyata hasilnya jadi lebih bagus, kerjanya jadi lebih produktif ternyata. Nah gitulah, itu 2 prestasi terbesar yang menurut gue itu sih. Lain-lainnya ya biasalah, kita adain acara macam-macam. Terus habis itu ada juara 3 kita BNN. Terus kita jadi sekolah adiwiyata untuk pertama kali gitu-gitu. Lumayan banyak prestasinya. Cuman yang paling besar bagi gue 2 itu. Yang pensi tadi itu ya salah satunya. Pensi sama budaya, prosesnya berubah. Gitu. Oke. Kalau kita udah tadi kan kita ngomongin banyak orang-orang yang ngebullyingnya, cuman ini satu yang penasaran nih. Ada nggak sih dulu teman-teman yang pernah ngebully dan sempet minta maaf atau ngajak ngobrol lagi gitu? Ada nggak? Tidak ada deh, nampaknya tidak ada. Sama sekali. Paling kalau minta maaf enggak. Kalau mengakui kalau mereka di perspektif yang salah ada beberapa. Gitu. Nah, jadi biasa kayak gue pernah kerja yang bikin itu kakak kelas gue OSIS, gue diajakin, ternyata ada orang SMA juga ya, biasalah kayak ngajakin teman-teman SMA-nya gitu. Nah itu teman gue satu angkatan gitu. Dulu nggak terlalu dekat, terus jadi dekat gara-gara kerjaan itu. Terus dia bilang gitu, oh setelah
aku kenal gue, setelah gue kenal lo, ternyata nggak kayak yang orang bilangin ya gitu. Itu ada, tapi nggak secara langsung bilang oh minta maaf atas perbuatannya dulu pasti. Gitu. Oke. Jadi intinya adalah beberapa orang yang mulai ngakuin lah kalau misalkan ternyata apa yang mereka lakukan waktu itu tuh ternyata nggak seperti yang mereka pikirkan gitu. Jadi kayak semacam mereka tuh cuma ikut-ikutan doang gitu ya. Ya betul. Makanya gue juga tahu tuh orang-orang tuh kayak ada yang ikut-ikutan doang gitu. Kenapa kok dulu kayak gitu? Ya, nggak tahu, ikut-ikutan aja, seru aja katanya dia kan. Ya oke lah, SMA udah biarin aja lah. Udah luka lama itu. Iya. Tapi yang menariknya gini, karena biasanya orang yang mendapatkan masa muda yang dia tuh mungkin nggak seenak orang-orang normal gitu ya, nggak seenak anak-anak normal. Biasanya mereka tuh nantinya gitu di masa depannya tuh kan suka mendapatkan sesuatu yang mereka tuh pelajarin gitu dari zaman-zaman mereka nggak enak di sekolah itu. Nah, kita coba masuk ke setelah lulus SMA nih. Apakah situasi berubah di zaman SMA, di zaman kuliah, atau mungkin masih ada kesamaan dari zaman SMA? Ada, cuman nggak separah di SMA. Kalau pas kuliah aku yang ngebully malah dosen. Oh gitu. Seriusan. Jadi kalau pas zaman kuliah ya teman-teman relatif suportif. Relatif saling dukung karena lingkungannya benar-benar baru ya ketika kuliah, jadi benar-benar dikit lah temanku yang SMA yang kenal itu cuma 1-2 doang. Oh, oke. Yang lainnya kayak teman-teman baru semua. Dia emang new perspektif gitu, kayak ya udah gue jadi orang yang benar-benar baru gitu waktu kuliah. Makanya bahkan kebetulan teman gue satu kelas di kuliah itu juga satu kelas gue di SMA, dia bilang banget ini Fikri zaman SMA sama Fikri zaman kuliah beda banget gitu, karena emang gue jadi berubah banget, berubah 360 derajat lah mungkin. I see. Terus jadi cukup dapat suportif, walaupun ya beberapa adalah yang kayak suka julid iri kayak gitu karena waktu kuliah tuh gue bener-bener kayak nge-boost diri gue, kayak push my limit, kayak bener-bener tanpa batas. Terus biasalah ada yang iri, ada yang julid 1-2 gitu. Nah, cuman yang agak aneh itu dari dosen-dosen gue gitu. Jadi dosen-dosen gue ini emang toksik dalam tanda kutip, ya mohon maaf ya ini bapak-bapak kalau benar, tapi Anda memang toksik Pak, Anda memang toksik. Mohon maaf ini Pak. Ya jujur aja. Kalau misalnya nilai gue jelek ya udahlah, tinggal skripsian doang kan. Jadi jadi gue kan cukup nge-push diri gue ikut lomba, ikut segala macam, dan awal-awal biasa lah ya kalah gitu kan ya. Terus kayak dia merasa bahwa oke, ini gue berangkat lomba ke kalah, gue udah izin gitu kan ya. Terus habis itu pas UTS gitu kan, awalnya diizinin pulang-pulang, terus kok gak dikasih UTS, akhirnya nilai gue E gitu kan, harus ngulangin. Terus habis itu yang itu biasa aja gitu kan ya udah, itu gue anggap sebagai konsekuensi gue. Yang gue anggap kayak bullying banget, pertama gue pernah dimarahin di kantor, dibentak-bentak. Kenapa tuh? Jadi gue ngasih piala gitu kan sama temen gue habis menang lomba debat tuh, bertiga kita ngasih piala nih Pak, kita habis menang gitu kan ya. Terus dia kayak gitu, terus apa ini? Oh, dimarah-marahin gitu kan, terus dia sampai bentak-bentak meja gitu kan, terus habis itu udah suklak gitu kan. Gue nggak tahu apa yang terjadi dengan dia gitu kan. Iya. Oke, terus udah kita keluar, terus besoknya lagi datang minta maaf, udah selesai. Terus ini beda dosen lagi, terus kita ada kayak kelas tambahan gitu. Terus out of nowhere, si dosen ini tiba-tiba bilang gini, udah tuh, jangan kayak Mufli, manggilnya Mufli kalau dosen-dosen. Jangan kayak Mufli, sok pintar, sok tahu, percuma habis menang lomba. Terus habis itu kayak, itu di depan kelas, di depan semua orang. Kayak gue ngerasa kayak, oke, gue bilang, gue ngerasa kayak, terus motivasi gue cuma satu, ya udah, gue buktiin ke lo kalau lo salah gitu. Lo nalah gue yang akan banggain Napodi gitu. Oh gitu. Nah, akhirnya gue nalah makin termotivasi, makin gila-gilaan pada waktu itu. Udah, terus habis itu titik baliknya itu 2019 bulan Mei. Gue ingat banget 31 Mei itu tuh titik bersejarah gue, karena gue kan berangkat tuh ke Paris, gue jadi salah satu delegasi Indonesia wakil Indonesia ke sidang PBB UN gitu kan. Itu lomba gitu buat youth gitu. Nah, gue menang. Gue the one and only Indonesian delegate yang menang
pada waktu itu 16 orang yang berangkat. Istilahnya Olimpiade 16 orang berangkat, gue doang yang menang, yang bawa medali. Ya. Nah, habis itu lumayan kan, terus pulang-pulang gue tuh nggak tahu gitu, pulang-pulang kok nama gue udah terkenal banget gitu kan, tiba-tiba di Kompas udah masang banner gue, terus habis itu udah tiba-tiba masuk Kompas, masuk Tribun gitu-gitu kan juga, lo ini kapan masuknya gitu kan, ya tahu-tahu ada yang wartawan kontak gue aja lah, terus diundang KBRI makan siang dan segala macam. Nah, ya udah, itu titik baliknya. Pas itu terus habis itu tiba-tiba mereka tuh kayak baik semua gitu sama gue. Dosen yang dulu ngatain gue tiba-tiba gini, ayo Fli sini, ku ajak makan di kantin, ku traktir gitu. Dia tiba-tiba jadi baik. Terus habis itu dosen-dosen jadi pada butuh gitu loh kan, karena habis dari situ kan gue deket banget sama dekanat sama rektorat kan. Karena habis itu gue juga ngurusin mapres, mahasiswa berprestasi juga, gue cukup dekat sama dekanat sama rektorat. Terus akhirnya mereka kayak yang titip-titip gitu, ada yang kayak baru nerbitin buku, terus kasih tahu Bu ini dong, si dekan ini kita baru aja nerbitin buku. Oh iya Pak. Baliknya tiba-tiba semua orang jadi baik sama gua. Terus kayak ya cuman gue ya udahlah, lu baik ketika gua udah di sini aja, dulu aja lu ejek-ejekin, lu celah-celah gitu kan. Oh, sorry, gue penasaran sih. Berarti sekarang masih kuliah dong ya nggak? Atau sekarang semester akhir, tinggal skripsian doang. Berarti pertama waktu itu kuliah itu tahun berapa itu pas pertama kali masuk? 2017. Oh, 2017. Oh, berarti kita beda 1 tahun ya, Kak? Karena dikimu 16? 18. Oh, oke, tata angkatan. Berarti kita umurnya deket-deket lah ya. Ya, oke. Berarti waktu itu si dosennya itu yang waktu awalnya istilahnya ngeledekin lah ya. Ngeledekin itu. Lah ya. Sekarang itu udah mulai sampai sekarang itu udah mulai masih baik, udah mulai baik lagi gitu. Udah mulai baik lagi. Nah, cuman itu sebenarnya gue agak tarik deh kata-kata gue yang tadi, yang toksik satu aja sih sebenarnya dosennya. Yang lainnya agak baik, yang nggak baik-baik tapi agak baik. Cuman satu itu toksik banget. Cuman gue agak bersyukur dia itu 2018 atau 2019 gue lupa awal-awal dia kuliah S3 gitu. Jadi di kampus nggak aktif, cuman bolak-balik kadang-kadang doang. Jadi itu hidup gue agak tentram itu. Tapi pas zaman dia masih aktif, aduh, sumpah capek banget. Kayak gue, SMA kayak gini, kuliah sama dosen lagi kan, capek banget. Dan ya udahlah. Iya. Oke. Juga itu kan. Iya benar. Oke. Penasaran nih sama yang bagian menang di Paris tuh. Nah itu boleh nggak diceritain lagi apa sih yang sebenarnya didapetin di sana, dimenangin di sana itu sebenarnya apa gitu? Gue penasaran gitu. Oke. Itu namanya Model United Nations, simulasi tentang PBB itu. Terus habis itu di sana kita jadi diplomat negara gitu. Terus habis itu bahas suatu isu. Jadi di sana like Olympiade, kayak Olimpiade gitu. Jadi ada kelas-kelasnya gitulah. Kalau ibarat angkat besi itu ada kelas ringan, kelas menengah, kelas berat. Dibagi-bagi. Nah itu ada chambernya. Cuman bedanya namanya council. Yang bedain tuh topiknya. Nah di sana gue jadi masuk konsil Soxhum atau Sosial Humaniora, topiknya minorities right. Jadi gue bahas soal minorities right. Nah di sana ya udah kita diskusi sama yang lain, kita berdebat, terus kita kasih solutions, kita kasih macam-macam. Intinya sebagai negara kalau sidang PBB gitu kayak gimana. Cuman ini versi yang anak mudanya gitu kan. Udah di sana, terus habis itu best performernya yang penampilan terbaiknya dikasih award, dibagi jadi 3. Best Delegate, Outstanding, sama Honorable Mention. Nah, gue dapet yang peringkat 2, Outstanding Delegate. Yang peringkat 1-nya orang Israel, peringkat 3-nya orang Jerman. Ingat banget itu. Terus ada di sana. Kata-kata yang menang orang Europe sih. Kayak kata-kata yang menang orang Europe. Mungkin emang mereka pinter kali ya, gue juga nggak tahu. Orang Asia-nya dikit, ada orang Chinese yang menang beberapa, cuman kayak kebanyakan orang ikut. Ya udah gue menang di sana karena intinya gue aktif di diskusi, terus substansi yang gue kasih bagus, solusinya yang gue kasih juga bagus gitu. Wow, quite simple sih sebenarnya. Iya. Tapi itu tuh kan tadi katanya dari Indonesia cuman satu-satunya yang menang dong, iya kan? Yes. Di tahun itu ya. Okay. Gue nggak tahu tuh tahun-tahun selanjutnya ada lagi atau enggak. Oh, I see.
Cuman kalau misalkan dari Asia Tenggara gitu, ada nggak selain Indonesia gitu yang menang? Aduh, kalau itu gue lebih tepatnya tidak memperhatikan sih, gue masa bodoh sih. Tapi kayak yang gue bilang, kebanyakan Europe yang gue perhatiin itu malah ada China, ada India. Kalau Asia Tenggara gue kurang tahu sih. Gue tidak memperhatikan jujur, karena begitu gue dapet, gue tuh asik dengan selebrasi gue sendiri gitu. Jadi gue tidak memperhatikan yang lain. Jujur aja ini. Karena mungkin kalau misalkan memperhatikan ya, bisa jadi satu-satu yang menang di Asia Tenggara, ya nggak? Nggak tahu sih kalau itu, mungkin, tapi nggak tahu juga. Mungkin. Oke. Setelah menang dari delegasi tadi yang di Prancis tadi, setelah itu apa mulai membangun GMG atau gimana itu? Ya, nah jadi pada waktu itu, jadi kan gue udah cerita, gue tuh kayak ikut konferensi, ikut macam-macam. Tujuan gue satu tuh, balas dendam aja sama teman-teman gue gitu. Nah, di dalam gue tuh cukup merasa berhasil, karena nggak lama setelah itu gue pulang ke Solo. Terus habis itu Solo kan kota kecil ya, jadi gue ke kafe yang cukup terkenal gitu, terus gue ketemu tuh sama orang-orang itu beberapa, walaupun nggak yang langsung ya, tapi gue tahu mereka tuh ikut-ikutan. Terus apa yang mereka bilang, wih bosmu saya wis dadi wong penting. Bosmu sekarang udah jadi orang penting. Ya gitu-gitulah. Terus habis itu gue enggak, biasa aja. Jadi terus kayak reunian sekolah gitu kan ya. Reunian sekolah tuh kayak yang udah piknik ya gitu-gitulah. Udah mulai gitu. Terus gue merasa bahwa misi gue udah selesai gitu. Kayak kayaknya udah selesai. Padahal setelah dari Paris itu sebenarnya achievement gue masih banyak lagi gitu kan. Gue ke Malaysia, gue ke Singapura dan lain sebagainya gitu kan. Nah, cuman gue ngerasa hampa aja, nggak kayak dulu gitu. Jadi dulu tuh gue menang walaupun levelnya let's say kayak masih nasional doang atau masih level provinsi, itu gue senang banget gitu. Karena gue ngerasa bahwa gue semakin dekat kepada balas dendam gue, itu yang gue rasain. Jujur aja. Nah, cuman sekarang tuh kayak gue ke konferensi besar gitu kan, gue diundang langsung sama UNDP gitu, gue udah nggak jadi peserta lagi, gue jadi chairnya gitu kan, jadi UNDP kayak hampa banget ya, kayak tanpa tujuan aja, jadi gue kayak lari aja tapi nggak ada tujuannya, hampa aja. Nah, long story short pandemi datang. Kan gue suka tuh ke ikut-ikut acara konferensi summit dan segala macamnya itu, terus habis itu pandemi datang kan nggak bisa tuh. Nah, acara-acara gue ikutin itu, gue ngeliatnya mereka nggak bertransformasi dengan cepat gitu. Mereka cuman bikin acara online aja, tapi tuh nggak kasih kualitas, nggak kasih hal yang biasa mereka kasih kalau acaranya offline gitu. Networkingnya dan lain sebagainya. Akhirnya gue sebel lah sama teman-teman. Gue sebel gitu. Udahlah, kita bikin sedikit aja lah. Terus gue ajakin teman-teman gue. Yang fun fact-nya, gue juga ketemu mereka di acara-acara online gitu. Kita kepanitiaan online gitu. Terus gue ajakin, kita bikin sendiri yuk lah. Biar lebih bagus, nanti kita bikin gini, yang bagus gini deh. Intinya gitu kan. Jadi kepikiran di awal itu nggak kepikiran bikin global millennial group, bikin startup atau apa, itu nggak. Udah, kita bikin acara sendiri. Akhirnya kita bikin konferensi kan. Kita bikin konferensi, jebret. Terus habis itu, ternyata kok responnya bagus gitu. Mungkin ada faktor ini juga sih, reputasi. Jadi reputasi gue lumayan bagus lah di dunia MUN gitu. Lumayan gitu. Nah, akhirnya banyak yang join, kok responnya bagus gitu. Bulan kedua kita coba lagi, kita lanjutin, kok bagus lagi responnya, makin naik gitu. Akhirnya perlu diseriusin dong, karena lumayan gitu kan, cuannya lumayan. Kan di awal nggak mikirin cuan, mikirin sebel doang. Terus habis itu udah diseriusin. Akhirnya gue belajar bisnis, salah satunya tuh market research. Riset pasar. Gue ajakin lah ngobrol customer gue tuh yang udah pernah join. Gue ajakin ngobrol. Ternyata gue tuh baru sadar bahwa ini solve masalah yang lebih besar. Ternyata ketika gue ngobrol tuh banyak orang dari Kalimantan Utara, Riau, NTT, NTB gitu-gitulah. Atau kota-kota kecil di Jawa. Terus gue ajakin ngobrol. Gitu, gimana menurut kalian GM dan lain sebagainya. Gue ajakin ngobrol. Terus mereka bilang gini, terima kasih banget Kak udah bikin GM. Waktu itu masih MUN, GM-an buat kita. Karena saya tuh udah pengen lama ikutan kayak gini. Saya tuh udah tahu Harvard tuh bikin, Oxford tuh punya kayak gini. Aku tuh pengen ikut, tapi tuh aku nggak bisa gitu. Karena ya jauh gitu. Buat mereka ke Jakarta aja, salah satu customer gue itu dari Riau. Dari rumahnya ke Bandara Riau itu tuh 6 jam.
Bayangin 6 jam gitu. Kalau yang nggak tahu Jakarta Solo itu naik tol sekarang itu cuma 8 jam 9 jam doang gitu. Solo Surabaya itu cuma sekitar 3 jam 4 jam naik tol. Soalnya itu 6 jam gitu. Terus belum pesawatnya ke Jakarta. Terus kalau harus ke Surabaya harus transit lagi. Jadi cukup sulit. Nah, mereka tuh ngerasain efektivitasnya, ngerasain inclusivity-nya. Mereka tuh bisa ketemu orang-orang luar negeri itu kayak gini. Orang yang kuliah di luar negeri itu kayak gimana, orang-orang kota tuh kayak gimana. Mereka tuh ngerasain itu. Terus ketemu sama mentor-mentor yang lebih experience, yang lebih bagus tuh mereka ketemu di sana. Hal yang sebelumnya mereka nggak pernah temukan gitu. Terus bahkan yang sampai mengetuk hati gue adalah SBMPTN, tahu kan ya SBMPTN atau UTBK sekarang namanya. Ini kan bukan platform bimbingan online kayak Ruang Guru atau Ganesha Operation, gue bukan ya, gue nggak ngajarin mereka SBMPTN secara langsung. Cuman pas kemarin penerimaan, tiba-tiba tuh ada yang nge-tag gue gitu kayak, thank you buat Kak Mufli Fikri at Global Millennial Group gitu. Kenapa? Ternyata setelah acara gue, mereka tuh bikin networking sendiri bersama teman-teman. Akhirnya mereka belajar, mereka ketemu sama orang-orang yang satu visi, satu misi gitu. Katanya dulu waktu sekolah kalau ambis-ambis itu dikatain sama teman-temannya gitu kayak, apaan sih lo so ambis ya gitu-gitu loh. Toksik lah, biasa lah lingkungan sekolah kan. Biasa. Nah ternyata sama orang-orang ini enggak gitu, malah saling support gitu. Akhirnya mereka keterima UTBK, ada yang masuk ITB, ada yang masuk UGM gitu, dan mereka say thank you to me. Terus aku kayak bingung, oke, ternyata gitu ceritanya. Nah di situ tuh gue baru menemukan tujuan hidup baru gue gitu. Oke, gue bangun GMG ini karena gue harus bikin ini lebih besar, harus bikin ini lebih sustain dan lain sebagainya, karena gue pengen orang-orang itu punya pendidikan yang inklusif. Dan gue tuh sadar banget, dulu tuh gue selalu ke kota-kota besar buat ketemu sama orang-orang hebat, buat cari acara-acara networking, itu selalu ke kota-kota besar, ke Jakarta, Surabaya, Jogja gitu. Gimana teman-teman yang jauh di sana, yang di Sumatera, yang di Kalimantan, atau di Jawa aja kota-kota kecil lah yang kita bahkan mungkin nggak tahu nama kotanya, gimana mereka bisa dapetin itu. So gue punya mimpi baru gitu, gue pengen bikin pendidikan ini khususnya yang informal gitu, buat dari Sabang sampai Merauke. Gue pengen ngekoneksiin orang-orang dari seluruh dunia, pemuda-pemuda mereka biar saling terkoneksi. Tujuan panjangnya gue yakin bisa meningkatin human index development rate dari Indonesia gitu sih. Itu tujuan baru gue. Dan rasanya jujur aja Josh, dulu tuh rasanya tuh kayak setan dalam tanda kutip gitu. Jadi setiap gue achieve tuh kayak wah setan gitu loh rasanya. Sekarang itu sekarang rasanya lebih kayak angel, lebih kayak malaikat gitu. Jadi setiap acara GM bagus, setiap orang-orang pada seneng, gue itu kayak lebih kerasa tenang aja di hati, lebih kerasa enak ngelihatnya. Itu tujuan hidup baru gua gitu bersama GM. Oke, berarti bedanya dulu ketika dulu nge-achieve sesuatu itu kesannya kalau zaman dulu kan kayak yes, akhirnya gue bisa balas dendam gitu kan. Yes, nah, kalau sekarang lebih ke yes, gue bisa bantu orang. Iya, betul sekali. Nah, jadi dulu tuh kayak gue tuh lebih personal goal gitu loh. Jadi gue tuh lebih pengen di atas gitu. Wow, kelihatan gitu. Personal achievement lah. Kayak olahragawan dapat medali kan namanya dia kan. Kalau sekarang tuh gue enggak, lebih ke organisasinya gitu. Lebih ke Global Millennial Group ini gimana caranya bisa lebih gede supaya lebih kasih impact yang lebih besar gitu. Sekarang mungkin gue dapet spotlight ya mau nggak mau, karena gue as the CEO-nya mau nggak mau gue dapet spotlight-nya. Cuman gue itu selalu bilang what GMG achieve, apapun yang kita achieve is not my achievement, it's a team achievement. Karena gue nggak mungkin bisa sendiri gitu. Kita didukung sama Kemendikbud, terus kita udah dapet legal, terus segala macam, investor mau masuk dan segala macam, itu selalu gue bilang it's not my achievement, it's a team achievement gitu. Dan gue selalu bilang it's not my impact, it's team impact gitu. Wow. Keren. Nah, ini dibikin penasaran nih. Tadi kan sempat nyinggung tentang didukung sama Kemendikbud dan sempat ada mau investor masuk katanya ya. Nah, kebetulan background gue juga ada di bisnis nih. Nah, boleh nggak? Gimana nih obrolannya? Oke, ya boleh. Ini jadi menarik nih. Gimana caranya kok bisa perjalanan sampai bisa di notice gitu sama organisasi yang gede gitu? Gini. Organisasi gede itu, fun fact-nya mereka itu juga mencari community partner. Jadi kayak UN gitu kan ya. Sebenarnya mereka tuh buka gitu kayak gue buka nih dukungan nih kalau misalnya kalian ada acara yang tipenya kayak gini, kita bakal support. Nah,
tinggal masukin aja gitu, tinggal pinter-pinter masukin, nanti mereka akan nyeleksi gitu. Ya walaupun dari segi acara atau organisasi lu emang harus niat ya, harus bener-bener bisa nunjukin ya. Cuman secara garis besar sebenarnya mereka tuh membuka diri gitu, mereka tuh nggak tertutup gitu. Kayak kita ke UNHCR gitu kan ya, itu badan refugee gitu. Mereka tuh bilang kita buka kita ada nih refugee challenge, kalau lo ada acara gini bahas tentang refugee, syaratnya gini-gini, masukin gitu kan. Udah kita masukin proposalnya, terus mereka seleksi, terus mereka ACC. Kind of the things. Kalau Kemendikbud tuh juga sama. Jadi di bawah Menteri Nadiem Makarim kan dia anak startup ya. Ya. Nah, itu tuh acara startup itu lumayan banyak di Kemendikbud. Enggak cuman Kemendikbud aja, sekarang tuh juga banyak gitu. Nah, terus habis itu ada salah satu acaranya itu akselerasi startup mahasiswa. Jadi enggak cuman GMG aja, sebenarnya ada 50 startup. Walaupun yang daftar tuh berapa ya? 400 apa ya? Kalau nggak salah sekitaran segitulah, 350-400an deh dari seluruh Indonesia. Yang diseleksi 50-an doang. 50 masuk, kita masuk di sana, terus ya udah habis itu di sana kita jadi bahasa startup inkubasi, atau yang kalau nggak tahu itu kayak didikannya Kemendikbud gitulah, kayak diajarin ini harus gini, bikin acaranya kayak gini dan lain sebagainya. Itu Kemendikbud. Kalau Kemenhunkan karena kita ngajuin PT ya kan, kita kan udah PT, jadi kayak jadi di-recognize secara hukum gitu lah. Jadi emang tinggal pinter-pinteran cari platform aja. Terus kalau tanya, lah kok bisa KBRI Bangkok, KJRI Perth? Nah itu beda cerita lagi. Kalau itu tuh tebel muka lebih tepatnya. Oh gimana itu? Jadi misal kayak ini tantenya temen gue itu tuh kerja di KBRI. Terus saya bisa nggak kita kerjasama kayak gitu. Terus habis itu dia bantuin nyalurin kayak terus akhirnya kita bisa ngisi public speaking class-nya KBRI Bangkok. Terus KJRI Perth itu tuh juga itu tuh malah anak internnya di GMG, anak magang. Ibunya langsung kerja di KJRI Perth, Aussie, terus udah kita disalurin, kita terus bisa bangun kerjasama. Jadi gitu sih, Anda kan cari platformnya atau bangun networkingnya. Gitu. I see. Oh berarti kemarin sempat waktu ada acara yang startup di Indonesia yang diseleksi itu, berarti salah satunya GMG itu udah dilirik dong sama ininya, sama si acaranya gitu. Lumayan. Dan fun fact-nya biasanya acara-acara gitu yang ngerjain itu udah lulus gitu loh. Udah pengalaman 20 tahun di banking gitu. Makanya ketika gue bilang, oh iya kamu lulusan mana? Oh saya masih kuliah Pak. Mereka kaget loh. Masih kuliah? Saya kira nih yang bikin udah lulus loh, udah kerja gitu. Terus orang selalu bilang gitu, sering banget. Iya. Soalnya apa ya? Kita cuma beda 1 tahun kan, berarti kan simpelnya. Tapi kok bisa gitu ada seseorang yang bisa bahkan kuliah aja belum lulus gitu ya, tapi udah bisa menciptakan sesuatu yang berimpact bagi banyak orang gitu kan ya, meskipun awalnya memang untuk personal goal gitu ya, tapi ujung-ujungnya kan untuk membantu banyak orang. Tapi kita ngomongin dulu tentang si GMG-nya lagi. Jadi penasaran nih, kalau di Indonesia sendiri itu udah berapa sih yang sekarang tuh yang maksudnya ada nggak sih kayak misalkan per bulan atau per apa gitu, per time frame gitu, orang yang ikut GMG gitu, yang membernya gitu? Loh, banyak loh, kalau per bulan itu kita bisa 2.000-3.000-an orang yang join. Wow, banyak banget ya. 2.000-3.000-an orang gitu. Itu yang program premium ya, itu yang program premium gitu, yang program berbayar. Kalau yang program free kita tuh simple kayak webinar gitu, di live in YouTube itu simple, cuman yang join tuh 100.000, 20.000, 30.000. Nah, biasa lah, masih kecil lah. Coba jumlah pemuda di Indonesia aja 17 juta gitu kan. Kita masih 100.000, masih kecil lah, masih kecil. Tapi it's a good start lah ya. Kalau misalkan dari GMG-nya sendiri, cara semacam ningkatin awareness tentang si GMG itu biasanya apa sih? Kayak misalkan mungkin pergi ke kampus atau gimana gitu? Kita make everything organic aja sih. Jadi gini, gue tuh selalu percaya gini sih. Kalau bahasa Jawa tuh getok tular, kalau bahasa marketingnya itu word of mouth, kalau bahasa Indonesia itu mulut ke mulut. Kita tuh selalu percaya itu. Jadi itu masih jadi marketing paling kuat sih. Jadi yang yang pengen gue paling fokusin di sana tuh gue make sure bahwa orang tuh kesini mereka tuh dapat impact yang besar gitu, entah dari knowledge-nya, experience-nya, terus abis networking-nya, apapun itu. Mungkin mereka sebelumnya jenuh di rumah,
Terus habis itu nggak bisa kemana-mana, mereka ikut acara kita. Mereka juga fun juga karena biasanya kita misalnya acara conference itu kan closingnya kita ada konser kecil-kecilan gitu-gitu juga. Nah, kita make sure itu gitu. Mereka senang, mereka dapat sesuatu di sana. Nah, itu aja kuncinya. Terus mereka senang. Biasanya kan kalau orang-orang apalagi usia-usia kita kan ya, suka nge-story, terus habis itu nge-share gitu-gitu. Udah, nanti dari situ aja. Jadi ada yang ikut acara kita satu, terus habis itu satu dia ntar ngajak sepupunya, ngajak temennya gitu. Jadi kita kuncinya satu aja. Kita fokus make sure bahwa ketika orang kesini kita kasih impact, karena itu yang kita pengen gitu. Sebenarnya kita nggak usah pengen banyak-banyak deh. Kita realistis gitu. Nggak mungkin gue ngewadahin 17 juta orang itu dalam satu waktu, udah pasti nggak mungkin. Gue 2.000, 3.000, 5.000 orang, cuman gue pastiin mereka itu dapat yang terbaik di sini. Gue usahain itu. Udah itu aja dari mereka mulailah cerita gitu. Ya di sisi itu ya kita ngelakuin beberapa strategi marketing kecil-kecilan lah, kadang ads, kadang sosial media kita hidupin banget supaya informasinya selalu ada kayak gitu sih. Oke, karena jujur aja ya, GMG itu gue tuh belum pernah dengar sama sekali dari misalkan dari Instagram atau YouTube gitu. Karena baru sekarang banget gue tahu yang namanya GMG. Awalnya gue kira ini apa ya, maksudnya kayak perusahaan yang masih belum terkenal gitu. Cuman ketika belum terkenal, memang belum terkenal. Lah apa sih emang belum terkenal gitu. Ya menurut gue itu udah lumayan, karena jujur di teman-teman gue ya yang sepantaran ini ya, waktu gue ngebuka si Instagramnya itu udah ada yang follow gitu. Jadi maksudnya orang yang nggak pernah nyeritain tentang GMG itu, mereka tuh ada beberapa yang nge-follow gitu. Dan ya pas gue ngeliat website-nya juga kan ada lah, maksudnya perusahaan-perusahaan yang masih kecil tuh yang mereka tuh nggak punya website yang bagus gitu. Tapi pas gue ngeliat yang GMG itu, menurut gue itu jujur aja itu udah kayak sekelas perusahaan-perusahaan yang lumayan di atas lah menurut gue gitu. Tidak. Kita masih berkembang lah. Buktinya Anda juga tidak tahu kan, berarti masih kecil. Santai saja. Emang masih kecil. Karena kita belum ada setahun, by the way. Kita baru setahun September ini. September gitu ya. Iya. I see. Oke, terakhir kita ngomongin tentang DMG sebelum kita masuk ke penutup, karena kalau misalkan gue ngajak ngobrol lagi, sumpah ini bakal panjang banget karena gue penasaran banget sebenarnya. Tapi untuk terakhir gue pengen tanya dulu satu lagi. Jadi sebenarnya GMG itu adalah tempat di mana istilahnya pemuda lah ya, orang-orang yang punya mindset yang sama itu tuh mereka berkumpul atau gimana? Ya, jadi again ya, jadi gue mulai gini, salah satu pertama gue itu soal inclusivity pendidikan, soal gimana orang itu bisa belajar dari rumah aja, dimanapun kapanpun gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, gue tuh merasa bahwa gini, sekolah itu kebanyakan secara general di Indonesia itu cukup toksik dalam tanda kutip. Kayak gue tadi sempat nyinggung dikit ceritanya customer gue, dan itu sebenarnya dirasain juga mungkin hampir semua. Misal lo di kelas, terus di akhir pelajaran guru lu nanya kayak, Oke, anak-anak kita cukupkan hari ini, tapi sebelumnya ada yang mau tanya tidak? Coba lo angkat tangan, pasti lo diliatin sama satu kelas, lo disebelin sama satu kelas. Padahal itu tempatnya belajar gitu, dan waktunya mungkin masih ada 10 menit, 15 menit gitu. Atau temen lu presentasi, terus lo tanya gitu, lo tanya beneran tanya aja, cuman pertanyaannya susah, terus lo disebelin satu kelas. Pernah ngerasain itu nggak sih? Itu yang terjadi di sekolah kita. Gue lihat karena satu hal, nggak semua orang itu sebenarnya pengen ada di sekolah. Karena ya kalau lo kerja lo butuh ijazah, kadang ijazah satu-satunya didapetin dari sekolah, atau sekolah mempelajari semua pelajaran. Nah kayak gitu loh. Ada yang kuliah udah dijurusin, tapi nyatanya 78% mahasiswa itu salah jurusan. Ada yang kuliah karena orang tua, ada yang karena satu dua hal. Kadang mereka tuh nggak karena keinginan sendiri. Nah, GMG ini gue mencoba buat jadi solusinya gitu, dengan cara ini kelasnya entrepreneur loh, ini topiknya jelas gitu. Oh, ini digital marketing, soal marketing. Oh, ini tentang public relation. Oh, ini MUN tentang diplomasi lo jadi negara. Akhirnya di sana tuh toxic dalam tanda kutipnya tuh berkurang. Kenapa? Karena orang di sana pengen belajar dan kemauan mereka sendiri gitu. Jadi ketika mereka ke sana, ya udah pengen belajar gitu. Mau waktunya overtime, kadang tuh kelas itu tuh cuma 1,5 jam. Tapi sama mentor karena banyak yang tanya tuh kadang bisa 3 jam gitu. Dan yang terjadi adalah mereka tuh fun, mereka senang. Kenapa? Karena mereka do it with passion.
mereka do it with passion, mereka seneng, mereka emang pengen tahu gitu. Terus temennya tanya, misalnya kita ada peer to peer learning juga kan, jadi kadang mereka suka minta presentasi, mereka ditanya-tanyain ya seneng-seneng aja gitu, karena ya mereka do it with passion. Itu tuh misinya kita gitu. Itu yang kita pengen gitu. Jadi selain ini bisa diakses semua orang dari semua kalangan, ini tuh juga ngebantu passion lo gitu di bidang-bidang tertentu. Kalau lo bilang lo kok nggak ada musik, lo kok nggak ada tari, ya mungkin kita akan ke sana. Tapi sekarang kita fokus sama soft skill dasar dulu, kayak public speaking, marketing, terus ada MUN, macam-macam lah. Ada sekitar 15-an program. Kita fokus ke sana dulu supaya apa? Lo ketemu sama passionnya, lo ketemu sama orang-orang yang satu visi, satu misi sama lo. Jadi itu lebih kebentuk. Terus habis itu karena lo berkumpul sama orang-orang yang sama, lo tuh punya perspektif yang lebih jauh gitu, at least di bidang lo. Itu sih. I see. Berarti sama seperti yang diceritain dari videonya GMG. Kalau misalkan waktu itu gue sempat nonton YouTube-nya GMG dan lu bilang kalau misalkan banyak orang yang bilang kayak wah sekolah itu gini, ada yang bilang nggak penting, tapi sebenarnya lebih cocoknya bukan nggak penting tapi kurang ya, nggak cukup gitu. Ya. Ya betul. Jadi bukan sekolahnya yang nggak penting, tapi lu-nya yang harus cari lebih dari sekolah. Karena yang gue bilang di sekolah itu penuh dengan batasan, karena itu lu sifatnya makro gitu. Kebijakan pemerintah itu nggak bisa, misalnya nih kebijakan pemerintah nih Nadiem Makarim ubah-ubah ada MBKM apa segala macam kan, cuman itu sifatnya makro gitu. Mungkin nggak cocok sama lo. Lo tuh harus cari sesuatu yang cocok sama lo. Do it everything with your passion gitu. Nah kita ngebantu orang-orang yang passionnya tuh nggak diajarin sama sekolah, kayak misalnya jadi pengusaha, jadi public relation, content writing gitu. Tuh ada semua kelasnya di kita. Ya satu lagi tambahan Jos, oke ini kelewatan nih. Okay. Ini penting nih sebenarnya. Orang pasti tanya, Kak kalau emang mau membangun pendidikan Indonesia, mau ngumpulin orang-orang itu, kenapa kok nggak dibikin gratis gitu? Kenapa dibikin bayar? Jawabannya sederhana. Ketika gue udah coba bikin gratis. Jadi waktu pertama kali gue didanain sama Kemendikbud, gue dikasih duit kan, terus oke lah kelas ini kita gratisin gitu kan, akhirnya nggak ada value-nya malahan. Orang itu ya udah join aja, terus abis itu pada nggak datang kelas, akhirnya pada toxic dan segala macam, akhirnya value awal yang dipengen itu nggak didapetin malahan. Tapi ketika bayar, lo kan ada sesuatu yang ditukar nih. Ada sesuatu yang ditukar. Bayarnya cuma simple, 100.000. Kadang kelas kita yang ada yang 75, ada yang 35 gitu kan. Ada sesuatu yang ditukar. Akhirnya mereka ikut kelas itu serius. Mereka nggak ngeganggu yang lain, nggak ngetoksikin yang lain. Gitu juga. Bahkan webinar ya, sesimpel webinar. Kalau yang free, yang gratis saat itu kita lempar semua ke YouTube sekarang. Nggak ada yang masuk Zoom. Kenapa? Karena toksik gitu. Mereka yang masuk. Sorry ya teman-teman. Jadi kalau kalian ngerasa, tolong diubah sifat kalian ya. Ini masuk ke YouTube gitu terus kayak yang hadir, wah sertifikatnya mana ini, absennya mana gitu. Sedangkan orang-orang yang bayar premium itu cuma 25.000, simpel ya. Itu uang yang kecil ya. Kopi aja di Jakarta 26, 27, 30, 35 ya kan. Kopi aja nggak dapat gitu, dapat teh doang mungkin. Itu cuma bayar 25.000 tapi suasananya lebih enak. Kenapa? Nggak ada yang toksik, nggak ada yang nanyain sertifikatnya kapan, link ini kapan. Mereka fokus belajar di sana, mereka pengen dapat ilmu. Nah itu kenapa kok kita nggak bikin everything gratis gitu? Karena ketika kita bikin semuanya gratis, nalah nggak ada value-nya, nalah goal kita yang di awal itu tuh hilang gitu. Ya. Ini mirip sama ini sih. Ada beberapa seminar, misalkan seminar bisnis orang-orang yang udah di atas gitu ya. Mereka tuh kadang suka bilang ke orang-orangnya ada uang komitmen lah istilahnya. Jadi mereka terus bayar segini, nanti dikembaliin. Tujuannya adalah untuk berarti kan menyortir orang-orang yang mana sih orangnya bener, mana orang yang cuman pengen ikut-ikutan aja atau enggak ngeganggu gitu kan. Oke. Sekarang gue udah lumayan ada gambaran tentang GMG itu apa sih. Jadi intinya tuh GMG itu kita sekalian masuk ke kesimpulan untuk podcast hari ini. Jadi ini yang gue tangkap ya. Berarti GMG itu adalah satu platform yang dimana let's say gue suka dengan entrepreneur misalkan. Jadi nanti gue bakal disatuin sama orang-orang yang memang suka entrepreneur semua gitu. Yes. Jadi ada kelas entrepreneur gitu, lo ketemu mentor, terus di sana bakal ada kelas gitulah. Jadi nanti selain lo belajar dari mentornya juga, nanti ada sesi-sesi juga kayak lo saling belajar bareng, kayak bentuk kelompok. Terus habis itu, misalnya entrepreneur ya, nanti ngerencanain bisnis. Nah terus habis itu nanti akan dikasih feedback sama mentornya kayak gitu. Oh ya, nanya dikit deh. Untuk sekarang
pelajarannya udah ada berapa di sana di GMG? Kalau yang kelas-kelas ada, gue jujur lupa karena udah banyak. Kayaknya sekitar 10-an deh, ada macam-macam, ada graphic design, ada public relation, ada content writing, scholarship kita juga ada tuh. Jadi kalau orang-orang nyari scholarship, itu juga kita ada kelas kayak kelas scholarship gitu, membantu scholarship. Terus ada entrepreneur, digital marketing, ada MUN itu simulasi tentang BBB, public speaking bahkan ada dua kelas, satu kelas internasional, satu kelas yang nasional. Terus ada speech competition, ada MUN-nya itu sendiri, ada conference, ada SDG Summit, ada essay class, ada CV review. Terus sekarang kita mau bikin kelas baru. Harusnya pas podcast ini tayang udah keluar program barunya itu English gitu. Jadi kayak English class gitu. Cuman bedanya di sana tuh nanti ada kayak professional English, terus writing English, speaking English gitu. Jadi lebih ada fokus-fokusnya mau nguasain bahasa Inggris yang apa gitu, conversation gitu. Lebih gitu sih. Berarti si English kelasnya itu mungkin bakal keluarnya di September awal ya berarti ya? Ya, harusnya September awal, tapi nanti kita lihat ya. Kalau nggak September awal, pertengahan September maksimal udah keluar. Oke. Oke deh, kita bikin summary untuk podcast yang kita obrolin hari ini. Jadi kita balik lagi ke awal. Ternyata sejarah perjalanannya Kak Fikri itu menurut gue bisa diikutin sama banyak orang yang menurut gue mungkin merasa di sekolahnya itu sedang apa ya istilahnya nggak baik-baik banget, nggak hebat-hebat banget, nggak berprestasi banget, cuman itu tuh bukan sebagai penghalang kalau misalkan lo itu nggak bisa maju gitu. Karena apa? Karena balik lagi kayak yang tadi Kak Fikri bilang, sekolah doang tuh nggak cukup. Sekolah doang tuh nggak cuma sampai situ doang, tapi di luar sana tuh banyak yang nggak diajarin di sekolah. Ya karena mau kita jujur aja, yang namanya sistem pendidikan nggak cuma di Indonesia sih, mungkin banyak di luar negeri juga. Ya kebanyakan mereka tuh cuman stagnan gitu, cuman ngajarin apa yang ya standar-standar aja gitu. Sementara di luar sana tuh masih banyak banget hal-hal yang lu tuh nggak bisa lu nggak bisa dapetin dari sekolah formal gitu. Dan ditambah dengan banyak banget yang bisa kita pelajarin dari perjalanannya juga, yaitu dengan sifat dimana dia tuh istilahnya tutup kuping lah ya, nggak mau ngedengerin banyak cemoohan atau caci makian dari orang lain, karena biasanya ya gue pernah dengar satu quote gitu ya, dimana orang yang pinter itu biasanya mereka tuh nggak banyak ngomong gitu. Nah jadi dari cerita Kak Fikri ini menurut gue salah satu cerita yang jujur aja gue bisa dibilang seumuran, dan itu sangat menginspirasi gue banget untuk do something more gitu, explore something more. Dan mungkin untuk kalian semua yang ngedengerin podcast gue hari ini, kalau misalkan lu ngerasa kayak waduh kok hidup gue tuh kayak gini-gini doang gitu, atau gimana doang, mungkin menurut gue ya ada jalan keluarnya di mana lu tuh harus coba untuk mengeksplor sesuatu yang lebih baru, mengeksplor sesuatu yang lebih banyak lagi gitu. Ya contohnya Kak Fikri aja yang mungkin memiliki masa lalu di sekolahnya itu kurang mengenakan, tapi ketika dia bisa mengeksplor sesuatu yang banyak banget, yang lebih baru banget, ya akhirnya dia bisa sampai ke titik ini. Nah, habis itu gue juga mau nge-mention, mau ngomongin tentang, mau ngingetin ke kalian kalau misalkan berarti nanti September, tanggal berapa tuh 1 tahunnya GMD itu tanggal berapa ya? Tanggal 1 September banget. Tanggal 1 September, pas banget ya tanggal 1 gitu ya. Jadi tanggal 1 September ini adalah tanggal dimana mengingatkan Kak Fikri kalau bisnis startup yang dibikinnya itu tuh ternyata udah berjalan 1 tahun gitu. Berjalan ya, meskipun mungkin pasti banyak rintangan dong, ya nggak sih, pasti banyak rintangan, pasti banyak naik turunnya, tapi menurut gue sebuah startup 1 tahun itu wah gitu keren banget sih, itu gila banget, nggak semua orang tuh bisa loh kayak gitu. Dan itu tuh dimulai dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki masa sekolah yang baik gitu. Kalau misalkan orang yang tidak memiliki masa sekolah yang baik aja tidak memiliki masa sekolah baik aja bisa, kalau misalkan lu punya masa sekolah yang baik, pasti lu lebih bisa daripada dia gitu, ya nggak sih? Nah, mungkin ini untuk terakhir, ada nggak sih dari Kak Fikri, Kak,
mungkin pesan dan saran dari kakak gitu ya, dari kakak untuk pendengar gitu, untuk orang-orang yang sekarang tuh mungkin punya masa lalu yang sama kayak kakak, atau mungkin sekarang lagi merasakan apa yang kakak rasakan zaman dulu gitu. Kira-kira ada nggak sih apa yang pengen kakak sampein gitu? Ini sebenarnya prinsip hidup gua yang sebenarnya kalian bisa terapin juga. Jadi gue tuh selalu menganalogikan hidup itu tuh kayak kuda. Oke. Tuhan itu tuh kayak joki kuda. Kuda itu ada 2 tipe. Pertama ketika dia dicambuk, dia tuh akan ngonta-ngonta gitu ya, hey gitu tuh. Yang kayak gitu, dia akan dimasukin sama jokinya ke kandang, jebret udah, dia nggak kemana-mana gitu. Mungkin jadi pajangan doang. Ada tipe kuda kedua, ketika dia dicambuk, jebret, dia akan lari kenceng. Makin dicambuk dia makin lari lebih kenceng. Kuda kayak gitu akan dijadikan sama kuda balap, dan dia ketika mencapai garis finish dia akan menang, naik podium dan menggunakan mahkota. Nah, akan gue jadilah kuda kedua. Tuhan itu memberikan cambukan dalam hidup tuh berbagai macam gitu. Mungkin lo lahir dari keluarga broken home, mungkin lo dibully habis-habisan kayak gue. Mungkin ada yang lebih parah gitu kan. Gue kan verbal doang. Ada yang mungkin sampai fisik gitu. Lo ditarik dari kamar mandi apa segala macam. Ya. Atau apapun itulah, apapun cobaan hidup lo gitu. Percaya itu tuh cambukan dari Tuhan. Ketika lu dicambuk, lu tuh jangan malah menyalahkan keadaan. Terus kayak lu, udahlah gue emang gini-gini aja, gue emang bisanya gitu aja. Atau cuman, dia emang anak orang kaya, gue nggak bisa. Jangan kayak gitu. Tapi ketika lu dicambuk, lu tuh harus lari lebih kenceng, berlari lebih kenceng supaya lu bisa mencapai garis finish. Itu aja pesan gue. Keren. Jadi intinya buat kalian semua yang mungkin nih ya, mungkin lu yang ngedenger ini mungkin pernah ngebully orang atau mungkin sempat ngebully orang dulunya gitu ya. Gue pengen ingetin aja kalau kalian semua, kalau misalkan apa yang lu tabur itu apa yang lu tuai menurut gue. Ini mungkin dari prinsip gue juga, apa yang lu tabur apa yang lu tuai, karena si quote yang tadi gue bilang itu bisa jadi positif dan negatif. Mungkin misalkan lu ngebully orang sekarang, tapi mungkin suatu saat lu bakal disalip sama orang yang itu gitu. Maksudnya lu bakal ketinggalan sama orang yang lu bully waktu itu. Tapi di sisi lain, mungkin dari sisi Kak Fikri juga, apa yang Kak Fikri tabur waktu dulu dibully gitu, waktu zaman-zaman dibully, Kak Fikri menabur benih-benih misalkan kebaikan supaya nggak nyari masalah misalkan, atau mungkin nggak ngebales dengan cara misalkan main fisik atau apa gitu kan. Tapi Kak Fikri tuh ngebalesnya dengan cara gimana caranya supaya gue tuh bisa lebih sukses daripada mereka gitu. Dan itu akhirnya beberapa tahun kemudian akhirnya Kak Fikri menuai buah-buah dari apa yang kakak dulu lakukan gitu, dari kebaikan-kebaikan dulu. Beneran nggak kepikiran itu loh, tapi thank you so much. Oke. Untuk yang terakhir, untuk sebelum kita tutup, ini beneran terakhir ini ya. Untuk yang terakhir, gimana caranya supaya orang-orang yang ngedengerin podcast gue ini ikutan GMG? Cara daftarnya gimana atau paketnya apa aja gitu? Simpel sih, pokoknya kalian langsung aja, paling mudah ke Instagram, ke Global Millennial Group, double L double N ya guys, hati-hati karena banyak akun palsu sekarang. Double L double N Global Millennial Group. Di sana banyak programnya, kalian bisa main-main atau langsung ke websitenya gmillennial.com. Di sana udah lengkap banget, mulai dari kalau kalian mau membership, jadi join semua programnya sekali bayar itu bisa, atau kalian mau ikut kelas-kelas atau program-program tertentu juga bisa. Jangan lupa karena kita lagi anniversary juga, kalian pakai kode ANNIV-GMG, nanti akan dapat spesial kode diskon. Terus kalau bilang, Kak aku nggak punya uang, aku gimana? Kita lagi buka program scholarship, ikutannya gm.scholarship. Itu selain kalian dapat free akses ke acara ke program-program GM, kalian juga dapat insentif, terus dapat mentoring dan segala macamnya gitu. Tapi ini terbuka buat anak SMP, SMA dan gap year gitu aja. Oke, berarti nanti vouchernya tadi, yang kodenya tadi mungkin gue bakal taruh di deskripsi di bawah ya, mungkin siapa tahu ada yang mau ikutan. Karena Kak, gue dikit lagi nambahin, ini FYI aja ya, fun fact. Kalau misalkan pendengar di podcast gue juga, ternyata banyak juga orang-orang yang masih umurnya tuh 14 tahun sampai 18 tahun. Oh iya? Gitu. Iya. Okay. Jadi nggak kebanyakan, nggak sampai umur 22 semua kebanyakan gitu, nggak. Tapi ada juga yang masih SMP, SMA gitu, masih ada yang ngedengerin gitu. Oke deh, Kak, gue thank you banget loh karena mau diajak ngobrol, karena kita sharingnya tuh
menurut gue itu sangat inspiratif banget, karena kebetulan podcast gue juga audiensnya orang-orang yang suka dengan self development, orang-orang yang suka dengan sesuatu yang berbau positif gitu ya, nggak negatif sama sekali. Gue thank you banget buat kakak karena mau nge-share banyak banget story, banyak banget cerita yang bisa mungkin untuk pendengar podcast ini bakal jadi pemacu mereka supaya mereka tuh melakukan lebih dari apa yang kakak lakukan gitu. Amin. Gitu, oke deh. Gue juga thank you ya Jo, sudah diundang. Thank you juga udah jadi mantap. Thank you. Thank you banget. Untuk kalian semua, thank you juga buat ngedengerin podcast gue hari ini. Sampai jumpa lagi di podcast gue di podcast depan layar selanjutnya, karena selanjutnya mungkin gue bakal ngambil tema-tema yang lebih bagus lagi. Gue Joshua dan Kak Fikri. Thank you buat kalian semua dan goodbye. Bye everyone, thank you.